Ramadan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang All Public Governance, Neo Public Governance, dan Neo Public Service. Yang pertama ada All Public Governance. All Public Governance merupakan pelaksanaan kebijakan yang memberikan pelayanan di mana pelayanan dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Konsep All Public Administration menyatakan bahwa peran pemerintah adalah rowing, menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam konsep rowing adalah sebagai pusat pertanggungjawaban administrasi. Konsep All Public Administration merupakan masyarakat sebagai klien, sehingga Den Hart menyebut sebagai pendependen atau followers akuntabilitas dalam konsep All Public Administration adalah bersifat hierarkis. Ciri-ciri dari paradigma All Public Governance yaitu dalam model ini menerapkan paradok birokrasi yang awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi organisasi, namun di dalam pelaksanaannya justru menjadi sarang inefisiensi dari organisasi tersebut. Yang kedua ada birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengkomodir aspek informal individu. Yang ketiga ada tumpang tindih kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Yang keempat, dalam wilayah politik, prinsip-prinsip administrasi sulit diterapkan karena adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial dalam proses pengambil keputusan. Dan yang kelima ada masalah keterbatasan sumber daya sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. Yang kedua ada Neo Public Governance. Neo Public Management atau manajemen. Neo Public Management adalah manajemen yang baru dan muncul sebagai tanggapan terhadap konfliktivitas yang meningkat pada krisis fiskal pemerintah dari berbagai negara karena dinilai organisasi publik lama tidak produktif, tidak efektif, dan tidak efisien. Juga kurang inovasi, akhirnya muncul gerakan informasi manajemen. Beberapa negara juga banyak yang menggunakan karena banyak memberikan perubahan positif dalam implementasi sektor publiknya. Karakteristik Neo Public Management: 1. Lebih berfokus pada hasil, kinerja atau output. Yang kedua, perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga, tujuan organisasi dan individu yang ditetapkan secara jelas sehingga menjadi dasar penilaian dari indikator kinerja. Yang keempat, ada fungsi pemerintahan lebih ramah pada pasar. Yang kelima, kecenderungan mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatisasi. Adapun ciri pokok dari paradigma Neo Public Management diantaranya adalah yang A. Pengelolaan masalah publik lebih oleh semangat kewirausahaan daripada birokrasi tradisional. Kedua, ada penentuan dan pengukuran baku kinerja yang jelas. Yang ketiga, ada penekanan pada pengendalian output. Yang keempat, ada kesadaran atau kepentingan disagrasi dan desentralisasi pelayanan publik. Yang kelima, ada penerapan dan promosi kompetensi dan dalam pengadaan pelayanan publik. Yang keenam, ada promosi disiplin dalam alokasi anggaran. Ketiga, ada Neo Public Service, pelayanan publik dengan bentuk pelayanan publik baru disingkat dengan PPB. Dalam penerapannya tidak dilakukan seperti sebuah perusahaan, tetapi pelayanan dilakukan secara demokratis, adil, merata, dan tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Hasil ini karena paradigma mengutamakan: 1. Kepentingan publik yang merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan. Yang kedua, pemerintah sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, dengan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi ini akan memberikan energi baik. Yang keempat, birokrat atau pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih adil dan merata. Dan yang kelima, ada pertanggungjawaban. Prinsip Neo Public Governance ada 7, yaitu melayani warga negara bukan sebagai pelanggan, no customer. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan publik, the public insert priority. Yang ketiga, keluarga negaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima, akuntabilitas diketahui bukan hal sederhana. Yang keenam, melayani ketimbang mengarahkan. Yang keenam, manusia dihargai bukan hanya produktivitasnya saja. Ketiga, kita masuk pada penerapan NPS di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, penerapan public service sudah sangat lama dibicarakan dalam berusaha untuk direalisasikan, namun dalam kenyataannya masih dibicarakan karena terkendala banyak hal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama,